Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozatul Jana. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang cara dan tujuan untuk melakukan sesuatu dengan mengikuti langkah-langkah yang berurutan supaya menghasilkan apa yang kita inginkan. Nah, di teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah menggunakan kalimat interaktif atau kalimat perintah. Nah, kalimat ini mengabarkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau melarang sesuatu. Contohnya, masukkan telur itu. Nah, itu menggunakan tanda seru di belakangnya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menggunakan kalimat kata kerja aktif. Nah, contohnya seperti memasak, membersihkan, mengangkat, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat konjungsi atau penghubung pada urutan-urutan langkah-langkah tersebut. Contohnya setelah itu, lalu, kemudian, dan sebagainya. Terus yang keempat adalah menggunakan kalimat keterangan waktu, tempat, dan cara. Nah, contoh di keterangan waktu yang pertama contohnya tunggulah hingga 15 menit. Nah, 15 menit itu merupakan unsur dari keterangan waktu. Nah, jika keterangan tempat adalah masukkan telur itu ke dalam wadah. Nah, wadah itu merupakan keterangan tempat. Nah, yang ketiga itu keterangan cara. Nah, contohnya kupas telur hingga bersih. Nah, mengupas itu adalah contoh dari keterangan caranya. Nah, di teks prosedur juga memiliki struktur teks prosedur tersebut. Apa sih? Yang pertama ada tujuannya. Nah, tujuannya ini merupakan suatu penggambaran umum apa yang ingin kita lakukan. Contohnya seperti cara pembuatan kopi, cara pembuatan pisang coklat, cara pembuatan telur balado, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah bahan dan alat. Nah, bahan dan alat ini merupakan rangkaian atau rincian tentang bahan dan alat yang akan digunakan untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Contohnya seperti tadi membuat telur balado, bahan-bahannya apa, terus alat-alatnya juga apa. Nah, yang ketiga adalah adanya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini harus kita ikuti secara berurutan supaya dapat menghasilkan sesuatu tujuan yang kita inginkan. Nah, yang keempat adalah penutupan. Nah, di dalam penutupan ini adanya penegasan dan ucapan selamat. Contohnya seperti mudahkan untuk membuatnya, selamat mencoba. Nah, seperti itu. Nah, setelah struktur dan ciri-ciri teks prosedur, di teks prosedur juga memiliki kaidah kebahasaannya nih. Apa aja sih? Yang pertama adalah kata imperatif. Nah, kata imperatif tadi kan udah dibahas sebelumnya nih, kata perintah. Nah, kata perintah ini bertujuan untuk meminta atau melanggar untuk melakukan sesuatu. Nah, yang kedua adalah kalimat atau kata deklaratif. Nah, kalimat kata deklaratif ini merupakan kata yang membuat pernyataan tentang teks tersebut. Nah, yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif ini merupakan kalimat pertanyaan. Nah, untuk penegasan ulang. Nah, yang keempat adalah kalimat verba
material dan kalimat verba tingkah laku. Nah, kalimat verba material itu adalah suatu perbuatan yang mengacu pada tindakan. Contohnya, potonglah ubi itu. Nah, sedangkan verba tingkah laku adalah suatu perbuatan yang mengacu pada tindakan sesuai dengan ucapan, seperti tunggulah 5 menit. Nah, itu akan ditunggu. Nah, ada juga konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini merupakan kata penghubung antara teks prosedur tersebut, seperti tadi, setelah itu, berikutnya, lalu, nah, dan sebagainya. Ada juga partisipasi manusia. Maksudnya adalah kita sebagai manusia yang melakukan atau memperbuat cara penggunaan teks prosedur itu. Apa yang akan kita gunakan, apa yang akan kita lakukan, itu merupakan partisipasi manusia. Dan yang terakhir adalah bagian penandaan. Nah, di teks prosedur ini, bagian penandaan dalam langkah-langkah sangat penting. Yang misalkan yang pertama, potong ini, yang kedua ini, nah, dan seterusnya. Nah, sekian video dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.